Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kecepatan putar generator sinkron. Ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Baiklah, kita mulai dulu dengan definisi apa itu definisi sinkron pada generator sinkron. Yaitu merupakan frekuensi yang dihasilkan di sisi stator sinkron dengan kecepatan putar mekanik pada rotor. Ya, jadi di sini artinya keadaan sinkron antara frekuensi yang dihasilkan di sisi stator dengan kecepatan putar mekanik pada rotor. Kemudian minggu lalu sudah kita sampaikan bahwa rotor itu diinputkan arus listrik DC bisa dari luar dan dari dalam generator itu sendiri. Ya, tapi yang umum digunakan dari luar. Nah, maka contoh kali ini kita analogikan bahwa rotor diinputkan arus listrik dari listrik DC, ya, arus searah dari luar. Maka akan muncul medan magnet pada sisi rotor yang berputar mengikuti putaran rotor. Ingat bahwa cara kerja generator adalah diputar. Jadi ada penggerak mula dari generator tersebut. Setelah diputar, kita inputkan arus listrik DC pada medan penguatnya di sisi rotor. Maka akan timbul medan magnet yang ikut berputar mengikuti putaran rotor. Jadi begitu, ya. Nah, ini artinya kecepatan putar medan magnet pada mesin juga tergantung pada frekuensi stator. Secara matematik, rumusnya mengikuti persamaan berikut. Ns sama dengan 120 F per P, mana Ns adalah kecepatan putar medan magnet dalam satuan RPM atau rotasi per menit. F adalah frekuensi yang dihasilkan pada stator dalam satuan Hertz, dan P adalah jumlah kutub magnet yang ada pada stator, ya. Pada generator sinkron, kecepatan putar rotor itu disimbolkan dengan Nr. Nah, ini nilainya sama atau dikatakan sinkron dengan kecepatan putar medan stator atau Ns. Selanjutnya kita akan lihat grafik atau kurva dari pengaruh medan magnet atau arus medan penguat yang diinputkan dari luar, yaitu arus DC tadi. Itu kita simbolkan dengan IF di sini. Fungsi flux yang dihasilkan, juga fungsi tegangan keluaran stator generator yang dihasilkan. Ya, arus medan penguatnya itu berada pada sumbu X dengan inisialisasi IF. IF itu adalah arus medan penguat ini DC, ya. Dan sumbu Y itu adalah flux yang dihasilkan, dan EA itu juga adalah tegangan keluaran generator yang dihasilkan pada sisi stator. Kita lihat semakin ini berbentuk eksponensial, ya. Semakin besar nilai arus medan penguat yang diberikan, maka flux magnet yang dihasilkan ikut besar. Begitu juga dengan tegangan generator yang dihasilkan pada stator juga akan ikut naik sampai nanti dia mencapai konstan atau steady state. Nah, itu gambar A, flux fungsi arus medan, dan gambar B, tegangan listrik yang dibangkitkan pada jangkar fungsi arus medan.
Jadi jangkar pada generator itu sama dengan stator, sama juga dengan stator. Kemudian kita masuk kepada tegangan yang dibangkitkan pada jangkar generator sinkron. Jadi tegangan yang dibangkitkan pada generator sinkron itu nanti terukurnya itu pada jangkar atau pada stator. Nah, ini jumlahnya ada 3 sesuai dengan pasanya, itu 3 pasa ya. Jadi generatornya itu 3 pasa. Tegangan yang dibangkitkan pada sisi jangkar atau stator generator sinkron dipengaruhi oleh flux di dalam generator dan frekuensi. Mengikuti rumus sebagai berikut. EA sama dengan akar 2pi NC flux F, di mana EA itu adalah tegangan yang dibangkitkan pada jangkar, flux adalah flux yang dihasilkan, dan F adalah frekuensi. Nah, rumus ini bisa disederhanakan atau dipersingkat menjadi EA sama dengan K flux W, di mana K itu adalah konstanta mesin, flux adalah medan magnet dan garis gaya magnet ya, dan W itu adalah omega atau kecepatan putar. Nah, jika omeganya dinyatakan secara elektrik atau secara listrik, itu satuannya radian per detik, maka nilai K adalah NC per akar 2. NC itu adalah kecepatan putar pada rotor ya, NC. Kemudian jika omeganya dinyatakan secara mekanik, itu dalam radian per detik, maka nilai K menjadi NC kali P bagi akar 2. Nah, untuk menganalisa generator sinkron atau nama lainnya itu alternator ini, maka kita gunakan namanya rangkaian ekuivalen. Jadi rangkaian ekuivalen itu adalah rangkaian pengganti secara rangkaian listrik ya, secara elektrik untuk menganalisa atau memindahkan bentuk fisik suatu generator ke bentuk listriknya seperti apa ya. Nah, kita lihat karena generatornya itu 3 pasang, kita gunakan 3 pasang, maka rangkaian ekuivalennya cukup dibuat dalam bentuk 1 pasang. Nah, ini ya. Ini bagian statornya. Ini kalau secara elektrik, bagian stator atau jangkar dari generator sinkron ini, 1 pasnya itu bentuknya seperti ini. Di mana EA itu adalah tegangan yang dibangkitkan, JX itu adalah impedansi yang timbul akibat reaksi jangkar, dan IA itu adalah arus yang keluar dari jangkar atau stator ya. Nah, biasanya arus ini akan muncul apabila generatornya dibebani. Tapi tanpa beban, dalam keadaan tanpa beban, arusnya belum ada. Nah, V flux, lihat di sana V flux itu adalah tegangan pada terminal keluaran yang menuju beban. Kemudian ya, EA tegangan dibangkitkan, satuannya volt, JX kumparan jangkar yang muncul akibat reaksi jangkar ya, satuannya ohm. Kemudian IA adalah arus jangkar dalam ampere. V flux tegangan pada sisi keluaran atau lebih juga bisa dikenal dengan terminal keluaran generator, satuannya volt. Nah, E stat sama dengan min J
JXIA ya. Jadi karena dia merupakan impedansi atau reaktansi induktif karena berupa kumparan, maka bentuk matematisnya di depannya dikasih min Jx karena impedansi reaktansi induktif ini dilalui oleh arus bolak-balik, maka dia dipengaruhi oleh frekuensi ya, dan nilainya itu dia bisa arusnya itu tertinggal sebesar 90 derajat dari tegangan sehingga nilainya menjadi min Jx dikali IA. IA itu adalah arus yang melalui Jx. Jadi kita lihat lagi rangkaian di sebelah kiri ini. Ya, jadi jatuh tegangan di sepanjang Jx itu adalah min Jx kali IA atau dinamakan juga dengan E stat. Kemudian nilai tegangan pada terminal keluaran V flux sendiri akan menjadi EA kurang Jx kali IA. Nah, ini mengikuti persamaan hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff di mana tegangan sumber sama dengan jumlah jatuh tegangan sepanjang saluran. Gitu ya. Jadi tegangan sumbernya itu kita anggap EA itu sebagai sumber, dan jatuh tegangan sepanjang saluran itu pada rangkaian tertutup. Anda lihat gambar di samping ini, rangkaian tertutupnya itu jatuh tegangannya mulai dari min JXIA dan V flux. Nah, kalau kita balik secara matematis, V flux sama dengan EA kurang Jx kali IA. Nah, ingat Jx sendiri merupakan permodelan reaksi jangkar pada generator. Nah, lebih lanjut lagi, setelah motor generator ini kita gerakkan, maka tadi terjadi reaksi jangkar sehingga muncul Jx. Ya. Akibat dari reaksi jangkar di stator, maka pada kumparan stator itu sendiri juga terdapat impedansi diri dan resistansi. Ya, di dalam jangkar itu sendiri juga akan muncul impedansi diri dan resistansi yang dinamakan dengan JXA dan RA. Sehingga sekarang persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Kalau tadi hanya ada V flux, EA dan min JXIA, maka sekarang ada lagi min JXAIA kurang RAIA. Jadi dia seri ini semuanya. XA dan RA itu adalah impedansi diri pada jangkar dan resistansi jangkar. Nah, karena X dan XA itu sama-sama reaktansi induktif, maka karena dia terhubung seri, ingat ya, suatu tahanan terhubung seri, tahanan yang sama terhubung seri, maka kita bisa mendapatkan nilai reaktansi induktif total dengan cara menjumlahkannya. Ya, kita anggap Jx total itu sebagai Jxs sama dengan Jx tambah JXA, atau biasa juga dikatakan Jx tambah JXA ini sebagai reaktansi sinkron atau XS. Nah, persamaannya sekarang menjadi seperti ini. Nah, coba dibandingkan dengan di sebelah kiri tadi, XX dan XA-nya berubah menjadi XS. Ya. Selanjutnya kita lihat rangkaian ekuivalen secara keseluruhannya. Kalau tadi 3 fasa, sekarang kalau tadi 1 fasa, sekarang 3 fasa. Kita mulai dengan rotor dulu nih, ini ada rotornya.
Yang berwarna biru itu rotor ya. Jadi sini ada VF itu adalah tegangan masukan DC, IF adalah arus DC yang diinputkan. Jadi rotor ini yang diinputkan tadi, ingat ya, yang diinputkan arus listrik DC untuk menghasilkan medan magnet. Nah ini statornya ada 3 karena dia 3 pas. Ya. Di sana ada EA1, EA2, EA3. Jadi fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Ini yang tadi kalau kita ambil satu yang tadi kita bahas sebelumnya, kita ambil satu menjadi rangkaian ekuivalen satu fasa. Oke. Nah, terminal keluaran stator inilah nanti yang akan menghasilkan listrik, tempat keluarnya listrik, karena nanti ada tegangan yang dibangkitkan di stator ini, yaitu namanya EA tadi. Anda lihat di gambar sebelah kiri, EA itu yang gambar sinusoidal, itulah tegangan yang dibangkitkan. Nah, karena komparator ini ada 3, maka supaya bisa digunakan secara 3 fasa, dia tidak bisa dipakai sendiri-sendiri. Maka harus kita hubungkan, apakah dia dihubungkan bintang maupun segitiga. Nah, bagaimana kalau dia dihubungkan bintang? Kalau dia dihubungkan bintang, maka rumus tegangan keluarannya menjadi akar 3 kali V flux. Sementara untuk hubungan delta, tegangan terminal sama dengan V flux, tetap ya. Oke. Nah, ini kita lihat jika dihubungkan segitiga dia akan seperti ini. EA-nya ya, salah satu titik pada masing-masing EA menjadi titik netral atau titik bintang di tengah. Perhatikan gambarnya. Kemudian di situ ada EA, EA1, EA2 dan EA3, ada JXS-nya. JXS pada A1, A2 dan A3 dan juga ada RA-nya. Ya, ingat JXS tadi adalah gabungan antara X ditambah XA. Ini yang hubungan bintang seperti ini ya. Kemudian hubungan delta dia akan seperti ini. Nah, Anda lihat di sana, perhatikan VT-nya. VT itu tegangan terminal keluaran. Pada hubungan delta, VT itu paralel dengan V flux. Oleh karena itu tadi nilai VT sama dengan V flux untuk hubungan delta. Sementara untuk hubungan bintang, nilai VT adalah akar 3 dikali dengan V flux. Nah, ini secara matematis sebenarnya bisa diturunkan. Mana datangnya ya. Tapi nanti kita bahas, kita lanjut aja dulu. Nah, kita lihat lagi rangkaian ekuivalen satu pasanya yang sudah lengkap ya. Artinya ada rotor dan ada stator tapi satu pas. Kemudian bagaimana dengan diagram vektornya? Nah, ini seperti ini. Di sebelah kiri itu adalah rotor, di sebelah kanan adalah stator tapi dalam bentuk satu pas, ya. Vektor diagramnya seperti apa? Nah, ini adalah vektor diagram ketika tanpa beban ya. Ya, ketika tanpa beban. Jadi di sini dari mana dapat datangnya? IA kita masih anggap sepasa dengan V flux. Ada masih tanpa beban. Ya, nilai IA masih kecil. Kemudian IA dikali RA. Ingat ya, sifat beban listrik. RA itu adalah resistif murni. Ya, IA kali RA itu adalah tegangan. Oleh karena itu, jatuh tegangan pada resistif murni itu sepasa dengan IA. Maka kita lihat garis IA kali RA itu sepasa dengan garis IA. Atau garis arus sepasa dengan arus jatuh tegangan IA kali RA.
Kemudian ada yang ke atas itu JXS kali IA. Nah, XS ini adalah reaktansi induktif. Ya, artinya tegangan mendahului arus sebesar 90, maka dia tegak lurus dengan arus. Kita lihat arus itu sejajar dengan sumbu X, IA, dan jatuh tegangan pada XS atau reaktansi sinkron itu mendahului sebesar 90 derajat dari arus jangkar. Nah, sesuai dengan rumus tadi, rumus yang kita bahas di sebelumnya secara hukum Kirchhoff, bahwa jatuh tegangan sepanjang saluran sama dengan tegangan sumber. Maka tegangan sumber adalah total dari semua jatuh tegangan di sepanjang saluran. Oleh karena itu didapatkan garis EA merupakan penjumlahan dari IA kali RA ditambah dengan JXS kali IA. Makanya kita muncul di sini garis EA merupakan resultan dari IA kali RA plus JXS IS. Nah, bagaimana kalau beban generator diberi beban dengan arus tertinggal, atau istilahnya itu arus lagging ya. Kita lihat dengan arus tertinggal seperti apa grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat tegangan itu tegangan V flux itu sejajar dengan sumbu X. Kemudian arus IA itu tertinggal sebesar sudut pi. Ya, sudutnya sini tertinggal nih. Sini ada sudut antara V flux dan IA, itu ada sudut tertinggal. Kemudian tegangan V flux ditambah dengan IARA ditambah dengan JXSIA itu akan menghasilkan EA. Nah, IARA itu tadi kan karena bersifat resistif, maka dia sepasa dengan IA. Makanya arah panah IARA itu sejajar dengan arah panah IA atau arus IA. Kemudian dia akan tegak lurus dengan JXS kali IA. Ya, IARA tegak lurus dengan JXS kali IA karena JXS itu sendiri adalah reaktansi induktif yang mendahului sebesar 90 derajat, maka dia tegak lurus. Nah, penjumlahan dari V0 plus IARA plus JXSIA sama dengan tegangan sumber atau EA, tegangan sumber yang dibangkitkan pada sisi stator generator. Kemudian kita bandingkan dengan beban dengan arus mendahului. Nah, kita lihat bedanya, arusnya mendahului dari tegangan V0, IA, kursornya atau anak panahnya mendahului sebesar pi sudut ini, dan kemudian arahnya sejajar dengan IA kali RA. Secara matematis sama, IA sama dengan V0 plus IARA plus JXSIA akan didapatkan EA. Kemudian bagaimana dengan daya dan torsi generator sinkron? Ya, generator sinkron tadi sama dengan alternator. Kita akan bahas mengenai daya dan torsinya. Coba diperhatikan diagram skematik daya berikut. Nah, ini adalah diagram skematik daya. Sebagaimana kita ketahui bahwa generator itu masukannya berupa mekanik, ya, berupa daya mekanik karena dia diputar dulu, berarti inputnya mekanik. Jadi putar dulu sehingga nanti baru keluar energi listrik kan. Nah, kita lihat dari kiri, P-in atau P-inputnya itu torsi mekanik dikali dengan omega mekanik. Ya. Jadi torsi itu kemampuan mesin untuk bisa berputar. Satuannya Newton meter ya.
omega itu sama dengan 2πn. 2πn, N adalah kecepatan putar dari mesin. Nah, akibat adanya rugi-rugi, ini adalah rugi mekanik. Yang di bawah teman-teman dilihat stray losses, itu rugi-rugi stray. Friction and windage losses itu adalah rugi-rugi angin dan celah ya, kalau nggak salah nih, friksi, gesekannya, rugi-rugi gesekan dan angin. Kemudian juga core losses itu adalah rugi inti. Nah, ini ada rugi mekanik. Kemudian di transformasi ke bentuk energi listrik menjadi daya konv. Di sana di atas kita lihat daya konv itu adalah daya konversi antara mekanik menjadi listrik. Dan rumusnya itu torsi induksi kali dengan omega M. Ya, torsi induksi yang dihasilkan pada sisi stator kali omega. Omega tadi adalah 2πn. Nah, energi listrik yang di sini juga mengalami rugi-rugi lagi pada sisi stator, yaitu sebesar I kuadrat R. Lihat di sini di bawah, alat panah ke bawah I kuadrat R. Rugi I kuadrat R itu merupakan rugi-rugi tembaga akibat nilai tembaga pada lilitan stator. Nah, sehingga sekarang daya output menjadi akar 3 kali VT IL dan kali cos P. VT itu adalah tegangan terminal keluaran generator, IL adalah arus beban generator, cos P adalah beda sudut antara tegangan dan arus pada beban. Nah, ini ya. Daya inputnya tadi mekanik. Ya, rumusnya ini torsi mekanik kali omega mekanik. Oke, tadi sudah diterangkan. Nah, ini rumusnya. Nah, ini sama ya, rumus daya keluaran pada generator. Bisa pakai yang di atas, bisa pakai yang di bawah, sama. Ya, kalau di bawah itu kalau dihitungnya per pasa ya, kalau diketahuinya daya tegangan satu pasanya. Ya, 3 kali tegangan keluaran pasa kali arus pasa kali cos P. Ini kalau berupa saluran maka dia akan jadi akar 3 VT IL kali cos P. Baiklah, sekian materi kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.